Selamat jumpa sahabat praktisi laboratorium dengan saya Yulia Kantasubrata. Pada kesempatan kali ini akan dibahas studi kasus estimasi ketidakpastian dari pengujian titrimetri atau titrasi. Sebagai langkah pertama, dibuat model sistem pengujian. Titrasi yang dipaparkan dalam studi kasus ini adalah titrasi larutan HCl menggunakan titran NaOH. Akan tetapi sebelumnya titran NaOH harus distandarisasi terlebih dahulu menggunakan kalium hidrogen petalat. Jadi di dalam membuat model sistem pengujiannya, di sini terdiri atas dua bagian. Bagian pertama adalah standarisasi titran NaOH dengan kalium hidrogen petalat. Dalam hal ini, kalium hidrogen petalat ditimbang setelah sebelumnya dikeringkan pada 120 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian dilarutkan dalam 50 ml air. Setelah itu, larutan kalium hidrogen petalat ini dititrasi menggunakan larutan NaOH yang ditempatkan pada buret. Dan sebagai hasil titrasi dicatat mililiter NaOH yang diperlukan sampai dengan titik akhir titrasi adalah VT1 ml. Model sistem pengujian yang kedua meliputi titrasi larutan HCl sebagai sampel menggunakan masih titran yang sama, yaitu NaOH. Pengerjaannya dalam hal ini yang dilakukan adalah memipet sampel, yaitu larutan HCl, yang kita notasikan konsentrasinya adalah CHCl mol per liter. Larutan HCl ini dititrasi dengan VT2 ml NaOH. Jadi titik akhir titrasi atau titik ekivalensi dari titrasi dicapai dengan penggunaan NaOH sebanyak VT2 ml. Dan dari situ dapat dihitung hasil uji berupa konsentrasi HCl dalam mol per liter. Inilah model sistem pengujian dari studi kasus titrasi asam basa pada penetapan larutan atau pada penetapan konsentrasi larutan HCl. Nah, langkah kedua diminta untuk menuliskan rumus atau formula yang dipakai untuk menghitung measuren atau analit. Measuren atau analitnya di sini adalah konsentrasi larutan HCl. Dalam studi kasus ini terlibat dua rumus. Rumus pertama adalah rumus yang dipakai untuk mencari konsentrasi larutan titran NaOH yang diperoleh dari standarisasi dengan KHP. Rumusnya adalah konsentrasi NaOH sama dengan 1000 dikalikan MKHP. MKHP adalah berat KHP yang ditimbang dikalikan PKHP, kemurnian dari KHP-nya sendiri, dibagi dengan VT1, volume NaOH yang dibutuhkan.
pada titrasi KHP dan NaOH dikalikan berat molekul kalium hidrogen petalat atau M besar KHP. Pada rumus kedua, terlibat rumus di mana jumlah ekivalen HCl sama dengan jumlah ekivalen NaOH. Ini adalah rumus yang dipakai pada titrasi kedua, yaitu titrasi yang menggunakan larutan HCl sebagai larutan yang dititrasi dan tetap NaOH sebagai titrannya. Karena terlibat dua rumus, maka untuk dapat menggambarkan fishbone dengan baik, sebaiknya kedua rumus ini disatukan. Bagaimana caranya? Dengan mensubstitusi persamaan 1 ke dalam persamaan 2. Jadi, pada rumus kedua di sini tertulis volume HCl dikalikan konsentrasi larutan HCl sama dengan konsentrasi dari larutan NaOH sebagai titran dikalikan Vt2. Sedangkan tadi dikatakan bahwa persamaan 1 akan disubstitusi ke dalam persamaan 2. Jadi, apa yang tertera pada persamaan 2 sebagai konsentrasi NaOH keseluruhannya digantikan menjadi 1000 kali M kecil KHP kali P besar KHP dibagi Vt1 kali berat molekul KHP. Dengan demikian, hasil substitusinya menghasilkan persamaan CHCl sama dengan 1000 kali M kecil KHP kali P besar KHP, yaitu kemurnian KHP, kali Vt2 dibagi Vt1 kali M besar KHP sebagai berat molekul KHP dikali VHCl, yaitu volume HCl yang dipipet pada saat akan dititrasi. Pada slide ini ditunjukkan data hasil pengujian. Jadi, tercatat bahwa massa KHP yang ditimbang adalah 0,3888 gram. Kemurnian KHP-nya sendiri adalah 1,0 atau kemurniannya 100%. Vt1 adalah volume NaOH yang dibutuhkan pada standarisasi larutan NaOH dengan KHP. Jadi di sini volume dari NaOH yang dititrasi dari buret, sedangkan dalam Erlenmeyer berada kalium hidrogen petalat yang sudah ditimbang dan dilarutkan dengan 50 ml air. Jadi apa yang ditimbang dari KHP keseluruhannya dititrasi menggunakan titran NaOH. Vt2 adalah volume titran NaOH pada titrasi kedua, yaitu titrasi larutan sampel HCl menggunakan NaOH sebagai
titran. Di sini dicatat berapa mililiter NaOH yang dibutuhkan pada titrasi pertama, yaitu pada proses standarisasi NaOH. Besarnya 18,64 ml. Sedangkan VT2 adalah volume NaOH pada waktu sampel HCl dititrasi masih menggunakan titran yang sama, yaitu NaOH. Di sini dicatat besarnya VT2 14,89 ml. Kemudian M besar KHP itu adalah massa molar KHP atau berat molekul KHP. Dan apabila dihitung berdasarkan semua atom yang menyusun molekul KHP, diperoleh berat molekulnya adalah 204,2212 gram per mol. VHCl adalah volume daripada larutan HCl yang dititrasi. Dalam hal ini digunakan volt pipet dengan volume 15 mili. Dari semua data yang terkumpul, mulai dari M kecil KHP sampai dengan VHCl, dengan segera menggunakan rumus 3, kita dapat menghitung berapa konsentrasi HCl. Dalam hal ini ditemukan konsentrasi HCl-nya adalah 0,10139 mol per liter. Langkah yang ketiga, berdasarkan apa yang ada pada rumus, laboratorium harus menggambarkan fishbone. Ini adalah rumus yang merupakan hasil substitusi dari persamaan 1 ke dalam persamaan 2 atau rumus 1 ke dalam rumus 2. Kalau dilihat di sini, maka di dalam menggambarkan fishbone, gambarkan mula-mula tulang punggung ikannya yang terletak, garis yang terletak di tengah-tengah. Kemudian letakkanlah apa yang sedang kita cari pada bagian kepala ikan, CHCl. Gambarkanlah semua tulang utama berdasarkan notasi yang ada pada rumus. Jadi kita lihat dalam rumus ada M KHP, M kecil KHP, kita gambarkan, ini tulang utamanya. Dan M kecil KHP adalah massa KHP yang ditimbang. Tentunya waktu menimbang massa KHP harus ada massa wadah kosong dan massa wadah kosong plus KHP. Dan juga sudah diketahui bahwa untuk massa ada 2 duri kecil yang harus diperhitungkan, yaitu data dari kalibrasi neraca dan data dari presisi penimbangan. Jadi di sini ada duri K kecil dan P kecil. Sama halnya untuk massa wadah kosong plus KHP. Kemudian yang berikutnya tulang utamanya adalah P besar KHP, yaitu kemurnian dari KHP.
Digambarkan di sini tulang utamanya yang terletak paling kiri. Kemudian, tulang utama lainnya dari apa yang ada pada rumus adalah VT2, VT1, VHCl. Ketiganya merupakan volume. Bedanya, VT1 dan VT2 adalah volume yang turun dari buret, sedangkan VHCl adalah volume dari volt pipet. Dengan demikian, duri-duri dari tulang utama VT1 akan sama dengan duri dari tulang utama VT2 karena keduanya merupakan volume buret. Selain ada duri kalibrasi, di sana ada duri presisi dan duri dari efek temperatur. Hal yang sama berlaku untuk VT2. Tapi di luar ketiga duri ini, masih ada satu duri lagi, yaitu duri dari bias titik akhir. Permasalahannya, apakah duri ini harus dihitung atau dapat diabaikan tergantung dengan alat apa kita menggunakan buret untuk keperluan titrasi di sini. Apakah suatu otoburet atau buret biasa? Kalau yang digunakan adalah otoburet, berarti tidak akan ada bias titik akhir. Mengapa? Karena pada penggunaan otoburet yang diperoleh adalah titik ekivalensi, bukan titik akhir titrasi. Sedangkan apabila sebagai buret tidak digunakan otoburet, ototitrator, melainkan digunakan buret biasa, pasti akan timbul bias dari titik akhir. Karena titik akhir titrasi baru tercapai setelah titik ekivalensi terlewati. Jadi pada titik ekivalensi, indikator belum berubah warna. Dengan kelebihan setengah tetes dari titran, baru indikator berubah warna. Oleh karena itu, tergantung nanti alat apa yang dipakai sebagai titratornya, apakah otoburet ataukah buret biasa, maka akan diputuskan nanti apakah bias dapat diabaikan atau bias harus dihitung. VHCl adalah volume dari larutan yang turun dari pipet. Oleh karena itu di sini hanya dikenal duri K, P, dan T. Tidak ada duri dari bias karena dia merupakan pipet, bukan buret. Nah, tulang utama yang terakhir itu yang digambarkan di sini adalah M besar KHP, yaitu berat molekul KHP, yang harus dihitung dari ketidakpastian setiap atom yang menyusun molekul kalium hidrogen petalat. Jadi tentunya nanti dalam perhitungannya harus diketahui terlebih dahulu rumus molekul dari KHP. Berdasarkan rumus molekul KHP,
dapat dihitung nanti ketidakpastian dari berat molekul KHP. Jadi fishbone yang tergambarkan di sebelah kiri ini baru terdiri hanya dari semua yang ada pada rumus. Padahal fishbone adalah rumus plus-plus, yaitu apa yang tidak ada pada rumus tapi memberikan pengaruh pada ketidakpastian atau memberikan kontribusi pada ketidakpastian harus digambarkan sebagai tulang utama. Sebagai tulang tambahan. Nah, dalam hal ini perlu digambarkan satu tulang tambahan presisi metode. Jadi kita dapat gambarkan mungkin di sini nanti tulang dari presisi metode, tetapi apabila nanti digambarkan tulang dari presisi metode, maka semua duri kecil dari P harus dihilangkan. Karena apabila itu tidak dihilangkan, yang terjadi adalah double counting. Nah, ini adalah fishbone mula sebelum digambarkan tulang tambahan presisi metode, dan di sebelah kanan ini yang lebih besar adalah fishbone final. Fishbone di mana presisi metode digambarkan sebagai satu tulang tambahan dan akibatnya semua P kecil, duri P kecil yang ada pada tulang utama lainnya harus hilang. Jadi di sini kita tidak lagi melihat adanya P baik di M maupun di V. Dari fishbone di samping kanan ini terlihat ada 7 ketidakpastian baku yang harus nanti dijumlahkan untuk mendapatkan ketidakpastian diperluas dari konsentrasi HCl. Ketidakpastian yang pertama adalah ketidakpastian baku presisi metode, diikuti dengan ketidakpastian baku dari kemurnian KHP. Kemudian ketidakpastian baku dari massa KHP yang ditimbang. Sebagai tulang utamanya adalah M kecil KHP, tapi M kecil KHP pasti terdiri atas 2 tulang lainnya, yaitu berat wadah kosong dan berat wadah kosong plus KHP. Dan di sini kita tidak lagi melihat presisi karena semua sudah tersatukan di dalam tulang tambahan presisi metode. Yang keempat, yang harus dihitung nanti adalah ketidakpastian baku dari volume titran pada saat NaOH distandarisasi. Itu yang disebut sebagai VT1. Kemudian VT2 adalah volume titran pada titrasi HCl menggunakan NaOH. Di sini ketidakpastian baku dari volume titran juga harus kita perhitungkan. Dan setelah itu ada ketidakpastian baku dari berat molekul KHP, dan yang terakhir ketidakpastian baku dari volume HCl yang dititrasi atau dipipet menggunakan vol pipet 15 mili. Nah, ini adalah fishbone
final. Fishbone di mana sudah ada tulang tambahan dan semua duri kecil yang berkaitan dengan presisi yang ada pada bagian lain dari fishbone harus hilang. Karena kalau tidak akan terjadi double counting. Nah, baik kita hitung sekarang ketidakpastian baku dan ketidakpastian baku gabungan dari ketujuh tulang utama. Tulang utama pertama tadi adalah ketidakpastian baku yang berasal dari presisi metode. Diberi notasi U kecil presisi. Datanya diambil dari mana? Datanya diambil pada logbook laboratorium dari rekaman data verifikasi atau validasi metode titrasi dalam menetapkan konsentrasi HCl dengan NaOH. Didapat dari logbook relatif standar deviasinya sebesar 0,1%. Karena datanya dalam bentuk RSD, maka dari data ini dapat diperoleh UX per X atau U presisi dibagi nilainya. Jadi yang didapatkan bukan sekedar ketidakpastian baku asal presisi, tapi sudah merupakan ketidakpastian baku asal presisi yang sudah dibagi dengan nilainya. Oleh karena itu, di sini dituliskan UX per X adalah 0,001 tanpa satuan. U presisi sendiri punya satuan, tapi X sebagai nilai juga punya satuan, sehingga satuan itu tercoret. Maka UX per X tidak mempunyai satuan. Ketidakpastian baku kedua yang dihitung adalah ketidakpastian baku yang berasal dari kemurnian kalium hidrogen petalat. Datanya diambil dari sertifikat KHP yang kita peroleh dari supplier. Tercantum pada sertifikat tadi, kemurniannya adalah 100% plus minus 0,05%. Atau kalau persennya dihilangkan, kemurniannya adalah 1,0000 plus minus 0,0005. Dari data ini dapat dihitung ketidakpastian baku asal kemurnian KHP adalah angka 0,0005 dibagi akar 3. Mengapa akar 3? Karena dalam sertifikat dari supplier ini tidak tercantum berapa tingkat kepercayaan yang diambil. Jadi tidak ada data atau tidak ada informasi apapun mengenai tingkat kepercayaan. Oleh karena itu, faktor pembaginya adalah akar 3. Berikutnya, di dalam menghitung ketidakpastian baku yang berasal dari massa KHP yang ditimbang, M kecil KHP. Dari fishbone terlihat bahwa ketidakpastian baku asal massa standar KHP merupakan penjumlahan dari dua komponen ketidakpastian baku, yaitu ketidakpastian baku asal
massa wadah kosong dan ketidakpastian baku asal massa wadah kosong yang sudah diisi dengan standar KHP. Untuk menghitung ketidakpastian baku asal massa, diperlukan data ketidakpastian asal kalibrasi neraca yang digunakan. Pada sertifikat kalibrasi neraca diperoleh data ketidakpastiannya besarnya adalah plus minus 0,174 mg dengan faktor pencakupan K sama dengan 2. Maka ketidakpastian baku asal kalibrasinya adalah nilai 0,174 ini dibagi K, dibagi 2. Di sini didapatkan 0,087 mg atau dapat juga dikonversi dengan satuan gram. Ketidakpastian baku gabungan dari massa standar KHP yang ditimbang tadi dikatakan merupakan penjumlahan dari ketidakpastian baku asal massa wadah kosong dan ketidakpastian baku asal massa wadah kosong plus KHP. Oleh karena itu, keduanya harus dijumlahkan. Dan cara menjumlahkannya dikuadratkan, masing-masingnya dijumlahkan, ditarik akarnya. Didapatkan di sini ketidakpastian baku asal penimbangan massa KHP sebesar 0,00012 gram. Berikutnya akan dihitung ketidakpastian baku asal volume titran pada standarisasi larutan NaOH. Notasinya adalah U kecil VT1. Ketidakpastian baku asal volume titran yang terpakai pada standarisasi merupakan gabungan dari 3 komponen ketidakpastian, yaitu ketidakpastian baku asal kalibrasi buret, ketidakpastian baku asal efek temperatur, dan ketidakpastian baku asal bias titik akhir titrasi. Untuk ketidakpastian baku asal kalibrasi buret, pabrik pembuat otoburet, jadi berarti di sini digunakan otoburet, mencantumkan angka ketidakpastiannya sebesar plus minus 0,03 ml dan karenanya kita bisa menghitung U kalibrasi buret adalah angka 0,03 dibagi akar 6. Mengapa di sini digunakan bukan akar 3 tapi akar 6? Karena kita tahu otoburet adalah alat yang sangat presis. Sama halnya seperti mikropipet ataupun mikroburet. Jadi kalau kita menggunakan alat yang sangat tepat, apakah ototitrator, mikroburet, mikropipet, faktor pembaginya boleh digunakan akar 6 sebagai pengganti akar 3. Karena ketidakpastian dari alat yang sangat tepat pasti lebih kecil. Nah, di sini diperoleh
U kalibrasi buretnya adalah 0,012 ml. Nah, ketidakpastian baku asal efek temperatur dihitung selalu dari volume, dalam hal ini volume titran yang tercatat sebagai VT1, yaitu 18,64 mili. Boleh kita bulatkan jadi 19 mili. Tergantung juga dari temperatur laboratorium, variasi temperatur laboratorium terhadap temperatur kalibrasi. Di sini datanya plus minus 4 derajat Celcius dan tergantung dari koefisien muai volume air. Karena NaOH ini dilarutkan dalam air dan bukan pelarut organik. Maka dapat dihitung ketidakpastian baku volume titran akibat efek temperatur adalah 4 derajat dibagi akar 3 dikalikan 2,1 kali 10 pangkat min 4 derajat Celcius min 1 sebagai koefisien muai volume dari air dikalikan volumenya 19 mili. Diperoleh hasil 0,009 mili. Sedangkan ketidakpastian baku asal bias titik akhir titrasi karena digunakan ototitrator dalam titrasi tidak ada bias. Dengan ototitrator, titrasi berhenti pada titik ekivalensi. Jadi dalam hal ini tidak ada bias, kecuali apabila tidak digunakan ototitrator. Apabila digunakan buret biasa, maka ketidakpastian baku asal bias harus dihitung. Cara menghitungnya biasanya bias berasal dari setengah tetes. Dan setengah tetes berarti 0,05 ml. Memang angka ini tergantung dari buret volume berapa yang kita gunakan. Caranya adalah ambil dulu buret yang akan digunakan, gelantungkan setengah tetes, lihat dalam skala berapa mililiter kira-kira yang berkurangnya larutan. Jadi setengah tetes itu menggambarkan berapa mili. Nah, kemudian mili tadi, misalnya dalam hal ini 0,05 mili, yaitu mililiter atau volume dari setengah tetes tadi, kita bagi dengan akar 3. Tapi sekali lagi, karena di sini digunakan ototitrator, maka ketidakpastian baku asal bias titik akhir diabaikan, tidak dihitung. Oleh karena itu, pada penggabungannya, jadi ketidakpastian baku gabungan asal volume titran hanya melibatkan asal kalibrasi dan asal efek temperatur. Cara penjumlahannya, karena satuannya mililiter, menggunakan aturan 1. Sehingga didapatkan UVT1 adalah 0,015 mililiter. Berikutnya, cara menghitung ketidakpastian baku asal volume titran pada titrasi HCl menggunakan NaOH, yaitu UVT2 persis sama seperti yang dilakukan tadi, yaitu pada
perhitungan ketidakpastian baku asal volume pada standarisasi NaOH menggunakan kalium hidrogen pertalat. Jadi perhitungan ini persis sama, bedanya hanya di dalam volume titrannya. Kalau tadi volume titran kurang lebih 19 mili, di sini volume titrannya 15 mili. Dengan demikian, pada perhitungannya yang berubah sedikit hanya ketidakpastian baku asal efek temperatur. Sedangkan ketidakpastian baku asal kalibrasi buret, karena menggunakan buret yang sama, nilainya persis sama seperti tadi. Di sini kita lihat atau kita hitung ketidakpastian baku asal volume titran akibat efek temperatur adalah 4 derajat dibagi akar 3 dikalikan koefisien muai air dikalikan 15, bukan 19. Dan oleh karena itu, hasil yang diperoleh pun relatif lebih kecil, yaitu 0,007 ml. Ketidakpastian baku asal bias titik akhir, karena penggunaan ototitrator sama diabaikan, sehingga ketidakpastian baku gabungan asal volume titran yang terpakai untuk titrasi larutan HCl kita gabungkan asal kalibrasi dan asal efek temperatur. Dan di sini hasil penggabungannya mendapatkan angka 0,01382 ml. Berikutnya, yang harus dihitung adalah ketidakpastian baku asal berat molekul KHP. Untuk itu, untuk dapat menghitungnya, kita harus menggunakan tabel dari IUPAC, di mana pada tabel IUPAC tercantum berapa nilai ketidakpastian daripada tiap-tiap unsur yang membangun molekul KHP. Tapi sebelumnya harus diketahui juga mana rumus molekul KHP. Karena di sini kita harus kalikan setiap ketidakpastian daripada masing-masing unsur dengan banyaknya setiap unsur dalam molekul. Jadi pertama-tama kita lihat dalam daftar berapa ketidakpastian dari atom C, atom H, atom O, dan atom K. Inilah data pada kolom ketiga yang diperoleh dari tabel IUPAC. Karena IUPAC tidak menyatakan tingkat kepercayaannya, maka nilai ketidakpastian berat atom ini harus dibagi akar 3. Hasil pembagian dengan akar 3 diperoleh pada kolom keempat. Setelah itu, data daripada ketidakpastian baku tadi yang sudah dibagi akar 3 harus dikalikan dengan banyaknya atom dalam molekul KHP. Jadi kita lihat untuk ketidakpastian baku dari C dikalikan 8 karena KHP mengandung 8 atom C. Untuk ketidakpastian baku dari H dikalikan 5 karena KHP mengandung 5 atom H. Begitu seterusnya. Dan dari sini kita dapat
kuadratkan setiap ketidakpastian baku tadi, jumlahkan kuadratnya, tarik akarnya. Itu merupakan ketidakpastian baku dari berat molekul KHP. Yang angkanya di sini apabila sudah dihitung memberikan angka 0,0038 gram per mol. Yang ketujuh, kita harus menghitung ketidakpastian baku dari volume HCl yang dititrasi atau volume HCl yang dipipet untuk dititrasi, yaitu U kecil dari volume HCl. Dari Fishbone dapat terlihat bahwa ketidakpastian asal pemipetan larutan HCl merupakan gabungan dari dua komponen ketidakpastian, yaitu ketidakpastian asal kalibrasi pipet dan ketidakpastian baku asal efek temperatur. Pabrik pembuat pipet 15 mili mencantumkan angka ketidakpastiannya sebesar plus minus 0,02 mili tanpa menyebutkan berapa tingkat kepercayaan. Maka angka 0,02 mili dibagi dengan akar 3. Kita dapatkan di sini angkanya 0,0115 mili. Sedangkan ketidakpastian baku asal efek temperatur sama seperti sebelumnya dihitung dari plus minus temperatur laboratorium bervariasi terhadap temperatur kalibrasi dibagi akar 3 dikalikan koefisien muai volume air dikalikan volume. Dalam hal ini pipetnya adalah pipet 15 mili. Jadi dikalikan 15 mili maka didapatkan angka ketidakpastian baku asal efek temperatur 0,007 mili. Dan ketidakpastian baku gabungan dari asal kalibrasi dan asal efek temperatur diberikan pada baris terakhir ini dan diperoleh ketidakpastian baku dari volume HCl adalah 0,0134 ml. Nah, tibalah sekarang semua komponen ketidakpastian tadi harus digabungkan menjadi satu untuk menghasilkan ketidakpastian baku gabungan dari konsentrasi larutan HCl yang dititrasi. Maka untuk itu dibuat tabel. Pada kolom pertama diinventarisasi asal ketidakpastian atau kontribusi dari ketidakpastian. Ada yang berasal dari presisi metode, kemurnian KHP, berat KHP yang ditimbang, berat molekul KHP, VT1, VT2, dan VHCl. Berapa ketidakpastian baku dari masing-masingnya sudah dihitung tadi. Dari nomor 1 sampai nomor 7. Yang nomor 1 untuk presisi, tadi bentuknya bukan UX, tapi karena bentuknya dalam keadaan relatifnya, maka datanya adalah UX per X. Jadi, angka ketidakpastian bakunya UX dibagi X masuk langsung ke dalam kolom ke-6. Bukan dimasukkan pada kolom pertama. Lain halnya untuk
ketidakpastian lainnya itu dalam bentuk UX. Dan kita lihat di dalam kolom ketiga kita cantumkan satuannya. Satuannya tentunya berlainan. Ini VT2 juga mililiter, VHCl mililiter. Karena kita harus menjumlahkan yang satuannya berlainan, maka kita harus samakan dulu semua yang akan dijumlahkan menjadi bersatuan sama. Untuk itu, kita bagi dengan nilainya. Jadi, masukkanlah pada kolom keempat nilai dari kemurnian, nilai dari berat KHP yang ditimbang, nilai dari berat molekul KHP, nilainya VT1, VT2, dan VHCl. Setelah itu, kolom 2 dibagi dengan kolom 4 menghasilkan UX per X. Dan semuanya tidak bersatuan, karena satuannya menjadi tercoret. Karena ini adalah UX, katakan gram, dibagi X yang juga gram, gramnya tercoret, tertinggallah angkanya. Kemudian UX per X ini dikuadratkan, dijumlahkan, ditarik akar dari jumlahnya. Itulah UCHCl dibagi konsentrasi HCl-nya. Nah, berapa konsentrasi HCl? Kita tadi punya nilai dari X pada kolom keempat. Kalau semua nilai yang ada di sini dimasukkan ke dalam rumus mencari CHCl yang tadi dikemukakan pada saat mula dalam rumusnya, maka akan diperoleh angka 0,10139 mol per liter. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan ketidakpastian baku dari konsentrasi HCl, kalikan saja angka 0,00185 dengan angka 0,10139 dan inilah angka hasil perkaliannya. Ini baru ketidakpastian baku gabungan. Sedangkan kalau kita ingin menyandingkan dengan hasil uji, yang harus dihitung adalah ketidakpastian diperluas dari konsentrasi HCl. Dan mencari ketidakpastian diperluas dari konsentrasi HCl dilakukan dengan cara mengalihkan ketidakpastian baku gabungan dari U kecil CHCl dengan faktor pencakupan 2. Karena laboratorium pengujian selalu menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Diperoleh di sini angkanya ketidakpastian diperluas sebesar 0,00038 mol per liter. Sehingga pada SHU atau SHU dilaporkan hasil ujinya sebesar konsentrasi larutan HCl sama dengan 0,10139 plus minus 0,00038 mol per liter dengan tingkat kepercayaan 95%, faktor pencakupan K sama dengan 2. Demikianlah cara menghitung ketidakpastian dari studi kasus titrasi asam basa, di mana dalam studi kasus ini yang dicoba dihitung adalah
konsentrasi dari larutan contoh HCl. Terima kasih atas perhatian semua sahabat praktisi laboratorium. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dalam menunjang pekerjaan praktisi laboratorium sehari-hari. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tuliskan juga komen sahabat pada kolom komentar. Sampai jumpa di video yang akan datang.